Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله جميعا. Ahlul hadis ketika mereka mendapatkan riwayat dari gurunya, dari syekhnya, dengan berbagai macam metode atau cara. Ada kalanya seorang guru, seorang syekh menyampaikan hadis langsung kepada muridnya, musyafahatan. Syekh mendiktekan hadis misalnya kepada muridnya, kemudian muridnya mencatat. Ada pula metode yang lain, yaitu seorang murid membacakan hadis kepada syekh, baik itu melalui hafalannya atau melalui bacaannya. Misalnya Imam Malik rahimahullah, beliau memiliki kitab Al-Muwatta, kitab hadis riwayat-riwayat Imam Malik. Orang yang ingin mendapat riwayat dari Imam Malik, dia membacakan kitab ini di hadapan Imam Malik, baik itu membaca dari hafalannya atau dari kitab. Dan ini metode Imam Malik. Dan metode ini pula yang Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, sesepuh kota Madinah, yang beliau lakukan, di mana beliau duduk di bangku, kemudian atau di kursi, kemudian seorang qari membacakan kepadanya Sahih Bukhari misalnya, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi dan lainnya. Kemudian di antara metode seorang muhaddis mendapatkan hadis dari gurunya dengan cara al-ijazah. Al-ijazah artinya perizinan dari seorang syekh kepada muridnya untuk meriwayatkan riwayatnya. Demikian pula di antara metode seorang syekh menyampaikan hadis kepada muridnya adalah dengan mukatabah. Mukatabah artinya seorang syekh menulis hadis, kemudian dia mengirim tulisan tersebut kepada muridnya untuk murid tersebut meriwayatkan darinya. Intinya ada beberapa metode atau cara alul hadis dalam meriwayatkan hadis dari gurunya. Disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, hadis yang masyhur, an Warrad maula al-Mughirah ibn Syu'bah qala amla alayya al-Mughirah ibn Syu'bah fi kitabin ila Muawiyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dubura kulli salatin maktubah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu.
Summa wafattu ba'da dzalika ala Muawiyah fasami'tuhu ya'murun nas bidzalik. Wa fi lafdhin kana yanha an qila wa qala wa ida'atil mal wa kathratis su'al. Wa kana yanha an uquqil ummahat wa wa'dil banat wa man'in wa had. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi pernah pada satu hari Muawiyah bin Abi Sufyan dia mengatakan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, "Aniktub ilayya ma sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tolong kirimkan untuk saya atau tuliskan untuk saya hadis yang pernah Anda dengar dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Waktu itu posisi Muawiyah sebagai seorang khalifah, sementara Al-Mughirah bin Syu'bah adalah gubernur dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Di sini ada faedah kedudukan seorang yang tinggi dari sisi duniawi jangan sampai menghalangi dia dari menimba faedah dari orang yang kedudukannya lebih rendah darinya. Muawiyah meskipun seorang khalifah, dia tidak malu untuk kemudian menimba faedah dari gubernurnya. Terlebih bahwa Muawiyah merasa masuk Islamnya lebih akhir daripada sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Tentu Muawiyah tahu diri. Orang yang masuk Islam lebih akhir tentu terlewat darinya banyak sekali faedah-faedah ilmu. Berbeda dengan sahabat yang lebih awal masuk Islam, tentu dia banyak mendapatkan faedah-faedah ilmu dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh Warad, sekretaris Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah telah meriktekan kepada saya surat yang dikirim kepada Muawiyah, yang mana isi surat tersebut adalah faedah ilmiah, faedah ilmu, hal-hal yang terkait dengan masalah ibadah, ya, amal salih. Dan seandainya kaum muslimin saat ini memiliki sikap seperti ini di zaman untuk menebarkan informasi begitu mudahnya dengan biaya yang relatif murah pada durasi waktu yang sangat cepat sekali, tentu seorang mukmin yang baik akan memanfaatkan teknologi untuk menebarkan faedah di tengah-tengah manusia. Di zaman yang waktu itu untuk mendapat informasi butuh waktu yang lama, namun mereka semangat untuk saling berbagi faedah, semangat untuk mereka tentunya menjalankan apa pesan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Para sahabat mereka melaksanakan apa yang dipesan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ballighu anni walau ayah. Sampaikan apa yang datang dariku walaupun hanya satu ayat. Demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika haji wada, yuballigh asyahid minkumul ghaib. Adalah orang yang hadir, orang yang menyaksikan, orang yang tahu menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Dengan ini kebaikan akan merata, dengan ini ilmu akan diketahui oleh manusia. Karena ketika orang alim diam, orang yang mengerti ilmu tidak menyampaikan, kapan orang bodoh akan tahu hukum? Kapan manusia akan mengerti syariat ini? Isi daripada surat Al-Mughirah bin Syu'bah kepada Muawiyah
adalah hadis Nabi alaihi salatu wasallam, di mana Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan di akhir setiap salat fardu, yang dimaksud dubura di sini yakni setelah salam. Karena dubura ada pula yang ditafsirkan di akhir salat sebelum salam, sebagaimana ekor dari binatang kan masih nyambung dengan binatang itu. Namun untuk ini yakni dibacanya setelah salam, yaitu beberapa lafal dzikir yang dianjurkan untuk dibaca selesai dari salat fardu, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini di antara paling mulianya kalimat, paling baiknya kebaikan. Pernah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, wahai Rasulullah, aminal hasanati qawlu la ilaha illallah. Apakah termasuk kebajikan seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Rasul mengatakan huwa ahsanul hasanat. Ia adalah kebagusan yang paling bagus, kebaikan yang paling baik. Bagaimana tidak? Selama di muka bumi ini masih ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak akan terjadi hari kiamat. Selama di muka bumi ini masih ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak akan terjadi yaumul qiyamah. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi la ilaha illallah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak ada lagi di muka bumi ini orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga kiamat kubra hanya orang-orang kafir dan orang-orang jahat nanti yang akan mengalaminya. Adapun orang yang beriman, sekecil apapun keimanannya, akan diwafatkan oleh Allah menjelang yaumul qiyamah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah kekuasaan, bagi Allah pula pujian, dan Allah atas segala sesuatu berkuasa. Ini adalah pernyataan tulus seorang mukmin bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang menguasai seluruh makhluknya, dan bagi Allah pujian, dan Allah atas segala sesuatu berkuasa. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Wahai Allah, tiada seorang pun yang bisa menghalang-halangi terhadap apa yang kau takdirkan untuk kau beri. Demikian pula tidak ada orang yang bisa memberi sesuatu yang kau takdirkan untuk kau cegah. Ini juga salah satu di antara kekuasaan Allah SWT, bahwa kekuatan apapun tidak akan bisa menghalang-halangi kehendak Allah SWT. Bila Allah telah menghendaki bagi seorang keselamatan, kayak apapun manusia berusaha untuk mencelakakannya, tidak akan celaka. Lihat bagaimana ketika malam hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam, di mana para pemuda yang kuat dari semua kabilah Quraisy berkumpul mengepung rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Bisa dikatakan tidak ada celah untuk kemudian keluarnya Nabi, atau Nabi bisa menembus barisan mereka. Secara hitungan kasar bahwa kapan Nabi keluar berarti beliau setor nyawa. Namun nyatanya Rasulullah alaihi salatu wassalam keluar di kepungan maut tanpa ada seorang pun yang melihat keluarnya Nabi alaihi salatu wassalam. Jika Allah SWT telah menghendaki keselamatan bagi seorang, seperti apapun upaya dari makhluk untuk mencelakakannya,
tidak akan mungkin berhasil. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidak bermanfaat dzal jaddi, orang yang memiliki kemuliaan, apakah harta, apakah kedudukan, kekuasaan, darimu ya Allah kekuasaannya atau kedudukannya atau kemuliaannya. Karena yang bermanfaat di sisi Allah SWT adalah amal soleh. Harta dan anak tiada guna jika mereka bukan orang-orang yang baik, jika harta bukan harta yang diberkahi. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak tidak lagi bermanfaat kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ini adalah salah satu wirid atau doa yang dianjurkan untuk dibaca selesai dari salat fardu. Sesungguhnya berzikir selesai dari salat fardu, padanya ada sekian banyak faedah. Yang pertama, menunjukkan bahwa seorang mukmin tidak ada bosan-bosannya, tidak ada jemu-jemunya dalam melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Selesai dari satu ibadah beralih kepada ibadah yang lain. Selesai dari satu ketaatan beralih kepada ketaatan yang lain. Kemudian faedah berikutnya bahwa wirid atau zikir selesai dari salat fardu di samping akan mengangkat derajat, ia pun akan menghapus dosa. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sekian banyak wirid dan doa kepada hambanya agar hamba itu hari-harinya penuh dengan zikrullah. Hari-harinya senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala agar hamba meraih pahala yang besar, agar hamba diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketahuilah bahwa ulama mengatakan mana lebih utama antara zikir dengan tilawatul Quran. Secara umum, tilawatul Quran lebih utama daripada zikir. Secara umum, tilawatul Quran lebih utama dari zikir. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu, zikir lebih utama daripada tilawatul Quran. Contohnya di sini. Selesai dari salat fardu, tidak langsung kita berquran baca, tidak. Lebih utama berzikir. Terlebih sebagian orang ibaratnya salam kelepat, setelah salam pergi. Jadi kalau ada hajat, bagusnya selesai dari salam dia berzikir. Baik itu di tempat sholat atau sambil berjalan. Misalnya kalau ada hajat, zikir-zikir dan wirid-wirid selesai dari salat fardu kita baca. Itu lebih utama daripada tilawatul Quran. Kenapa? Karena ini zikir yang dikaitkan dengan momen tertentu atau waktu tertentu. Sedangkan tilawatul Quran bisa dibaca kapan saja. Al-Quran kita bisa membacanya di segala waktu. Adapun zikir-zikir seperti ini kita baca pada momen-momen tertentu. Sama dengan ketika sujud misalnya. Mana yang lebih afdal antara kita membaca Subhana Rabbiyal A'la dengan tilawatul Quran? Itu lebih utama membaca Subhana Rabbiyal A'la. Bahkan kalau membaca Al-Quran dilarang ketika sujud. Jadi terkadang ada amalan yang keutamaannya biasa, namun dia lebih diutamakan daripada keutamaan yang lebih. Karena melihat waktu, melihat keadaan, melihat tempat, melihat kondisi. Bisa jadi seorang yang berinfak satu piring nasi, ada lauk, ada sayur, lebih utama dari orang yang berinfak 100 juta. Bagaimana? Orang yang berinfak misalnya satu piring nasi, ada lauk, ada sayurnya, ini orang yang pas-pasan. Dia sendiri sangat membutuhkan, namun dia merelakan untuk diinfakkan kepada orang yang lebih membutuhkan.
Sementara ini orang yang berinfak ratusan juta, dia orang yang punya harta yang tidak bisa dihitung. Ya, hartanya banyak sekali. Keluar 100 juta itu enggak ada artinya bagi dia. Demikian pula tempat itu mempengaruhi. Salat di Masjidil Haram beda dengan salat di masjid kita ini. Sama-sama salat subuh, sama-sama di saf awal, khusyuk insyaallah, gerakannya bagus, bacaannya sesuai dengan sunnah. Namun di Masjidil Haram lebih afdal. Ya 100.000 kali lipat daripada salat di masjid-masjid kita di sini. Ya, tempat juga mengaruhi. Kembali kepada isi dari hadis tersebut adalah wirid yang disunnahkan untuk dibaca selesai dari salat fardu. Yang inti dari wirid tersebut adalah pernyataan yang tulus dari seorang mukmin terhadap wahdaniyatullah dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Fa Allah zat yang esa yang berhak disembah. Fa Allah Subhanahu wa taala zat yang menguasai makhluknya. Kemudian juga menyebutkan contoh daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwa kekuatan apapun tidak akan bisa menghalang-halangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah ingin menimpakan madarat pada suatu kaum, tidak ada kekuatan apapun yang bisa untuk menghalanginya. Demikian pula sebaliknya. Kemudian Warad, sekretaris Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, "Summa wafattu ba'da dzalika ala Muawiyah fasami'tuhu ya'murun nasa bidzalik." Kemudian setelah itu aku datang kepada Muawiyah. Lalu aku mendengarkan Muawiyah memerintahkan manusia untuk membaca wirid tersebut. Di sini ada faedah bersegeranya salaf umat ini untuk menebarkan sunnah. Bersegeranya salaf umat ini untuk menebarkan sunnah di tengah-tengah masyarakat. Terlebih seorang seperti Muawiyah yang memiliki posisi strategis di tengah-tengah umat, seorang khalifah, tentunya penebaran sunnah yang melalui penguasa akan lebih mudah menebar daripada yang lainnya. Coba kita ambil perbandingan saja. Contoh dakwah at-tauhid yang didengungkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan yang didengungkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sama. Namun kenapa penebaran dakwah yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lebih cepat menebar daripada penebaran dakwah Syekhul Islam Taimiyah? Karena dakwah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab didukung oleh penguasa, didukung oleh Al-Imam Muhammad ibn Saud. Berbeda dengan Syekhul Islam Taimiyah, penguasa di waktu itu justru yang menekan, ya, justru berlaku zalim kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahkan hidupnya beliau keluar masuk penjara, bahkan meninggal dalam penjara, madluman, dalam keadaan beliau dizalimi. Jadi penguasa mereka bukan hanya berkewajiban mewujudkan rasa aman, ya, menciptakan lapangan pekerjaan, tidak hanya ini. Bahkan mereka punya kewajiban untuk menebarkan syariat di tengah-tengah manusia. Mereka berkewajiban, ya, untuk menebarkan agama ini di tengah masyarakat. Tentu melalui jalur pemerintah, ya, syariat akan lebih mudah tersebar. Kemudian disebutkan pula dalam lafaz yang lain bahwa di antara isi suratnya juga wa kana yanha an qila wa qala wa ida'atil mal wa kathratis su'al. Dan adalah Nabi alaihi salatu wasallam melarang dari qila wa qal. Qila wa qal yaitu seorang menghikayatkan ucapan manusia secara umum.
Misalnya orang katakan, oh fulan mengeluarkan statement seperti ini, fulan ya dia mengatakan seperti ini. Seorang menyibukkan diri ya dengan aqwalun nas, statement-statement manusia. Baik itu dalam perkara dunia atau perkara ikhtilaf dalam perkara agama, yang terkadang seorang itu belum tentu dia mengambil dari sumber yang terpercaya. Masuk pula di situ ghibah dan namimah. Masuk pula di situ ghibah yang ngerasani orang demikian mengadu domba. Ini masuk dalam kategori qila wa qala. Dan semua ucapan yang tidak ada manfaatnya. Kenapa dilarang seorang dari qila wa qala? Ya, misalnya seorang dia sibuk ya mengikuti misalnya statement fulan dan allan, padahal ya, belum tentu apa yang disampaikan itu benar. Berapa banyak informasi yang menebar ternyata itu hanya hoax, tidak ada ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena cukup seorang dikatakan berdusta kalau dia menyampaikan semua apa yang ia dengar. Kafa bil mar'i kadiban ayuhadditsa bikulli ma sami'. Cukup seorang dikatakan berdusta kalau dia itu menyampaikan semua yang ia dengar. Semua informasi, semua berita sampai di telinganya kemudian dia sampaikan. Ya, seperti itu. Lama-kelamaan dia akan terjatuh ke dalam kedustaan meskipun dia hanya sekedar ya melansir berita, dia hanya menukil saja, bukan orang yang ya sebagai sumber aslinya. Namun yang namanya aqwalun nas, berita-berita dari manusia ada yang benar, ada yang tidak benar. Kalau semua berita sampai kepada kita kemudian kita sampaikan, kita akan terjatuh ke dalam kedustaan. Kafa bil mar'i isman an yudayya, kafa bil mar'i isman atau kadiban ayuhadditsa bikulli ma sami'. Cukup seorang dikatakan berdusta kalau dia menyampaikan semua apa yang ia dengar. Demikian pula Rasulullah SAW melarang dari idha'atil mal, menyanyiakan harta. Bagaimana bentuk menyanyiakan harta? Ya, menggunakan harta untuk perkara maksiat atau mubadir, atau memaparkan harta kepada kerusakan, kebinasaan. Seorang bisa mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang tidak wajar, yang besar kemungkinan ya bisa terjadi kecelakaan lalu lintas yang akibatnya mungkin kendaraannya rusak, atau mungkin dia ya tubuhnya bisa cedera, bahkan mungkin hilang nyawanya. Idha'atul mal, ini perkara yang dibenci oleh syariat. Harta yang itu sebagai penopang dalam kehidupan manusia adalah amanah, titipan dari Allah SWT. Jangan kemudian Anda sia-siakan, Anda rawat, Anda pakai untuk kebaikan. Nah, nanti di yaumul qiyamah kaki seorang hamba tidak akan bergeser dari sisi Allah SWT sampai ditanya di antaranya tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Wa kathratis soal, demikian pula banyak bertanya. Kathratus soal ini mencakup bertanya tentang sesuatu yang tidak pantas untuk ditanyakan, dan mencakup pula meminta-minta kepada manusia. Kathratus soal mencakup seorang bertanya tentang sesuatu yang tidak pantas. Misalnya orang mengatakan, mungkin enggak Allah mencipta makhluk yang lebih besar dari Allah? Kalau ada orang bertanya seperti itu, mungkin enggak Allah, bisa enggak Allah mencipta makhluk yang lebih besar dari Allah? Ini pertanyaan enggak butuh dijawab. Ini pertanyaan yang salah. Pertanyaan apa? Yang salah. Sehingga enggak
perlu dijawab karena ini bentuk pertanyaan yang ya tidak baik. Karena Allah SWT, Allahu Akbar, Allah zat yang paling besar. Tidak lebih besar dari Allah SWT. Kemudian kalau ada orang bertanya, apa Allah mampu untuk mencipta makhluk yang lebih besar dari zatnya? Ini pertanyaan yang batil. Pertanyaan yang apa? Batil. Demikian pula pertanyaan tentang hal-hal yang kaitan dengan ghaib, yang tidak semestinya ya seorang tanyakan. Pada ketika Nabi SAW berkhutbah, beliau mengatakan saluni, saluni. Silakan Anda bertanya ya kepada saya, silakan Anda bertanya kepada saya. Ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Hudafa As-Sahmi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, man abi? Man abi? Siapa ayah saya? Kata Rasul, ayah Anda Hudafa. Ibunya dengar seperti itu, marah besar kepada Abdullah bin Hudafa. Dia mengatakan, wahai Abdullah, apa kira ibu kamu ya lakukan perselingkuhan sehingga kau bertanya seperti itu? Nah, waktu itu terdengar isu kalau Abdullah ini bukan anaknya Hudafa. Ketika hal ini ditanyakan di momen seperti itu di hadapan para sahabat lain, kan ibunya malu sekali. Bagaimana seorang tanya siapa ayahnya? Kan seolah-olah ibunya kan tertampar. Kan seperti itu. Ada lagi yang bertanya, ya Rasulullah, aina abi? Di mana ayahku? Kata Rasul, abi wa abuka finnar. Ayahku dan ayahmu dalam neraka. Mendengar seperti itu, Banu Khattab mengatakan, ya Rasulullah, sudah wahai Rasulullah, sudah wahai Rasulullah. Kenapa? Kalau pintu ini terus dibuka, bahaya sekali untuk orang bertanya, ya Rasulullah, saya nanti nasibnya seperti apa di yaumul qiyamah? Kan ngeri sekali. Ngeri sekali. Ya. Jadi pertanyaan tentang ghaibiyat misalnya ini tidak pantas. Ya. Demikian pula masuk pula kasratus soal meminta kepada manusia untuk memperkaya diri. Seorang yang meminta-minta pada manusia untuk memperkaya diri, sungguhnya yang ia kumpulkan adalah bara api. Silahkan dia mau mengambil bara yang banyak atau yang sedikit. Orang yang meminta-minta kepada manusia untuk memperkaya diri akan datang di yaumul qiyamah dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun pada wajahnya. Demikian pula di antara isi dari surat tersebut, para Rasul alaihi salatu wasallam yanha an uquqil ummahat, melarang dari durhaka kepada para ibu. Meskipun durhaka kepada ayah juga sama, tidak boleh. Namun disebutkan secara spesifik. Karena apa? Durhaka kepada ibu karena hak ibu lebih besar daripada hak ayah. Sehingga kalau misalnya di satu waktu ada pertentangan antara perintah ibu kamu dan ayah kamu dan gak bisa digabungkan, lakukan perintah ibumu. Lakukan perintah ibumu. Misalnya ibu kamu mengatakan, nak tolong, ibu sedang capek, ya, tolong selesaikan masakan, selesaikan cucian. Sementara ayah kamu mengatakan, nak tolong ayah kamu, ya, bantu di kebun sekarang juga. Ibu juga sekarang juga nih masakan dan cucian. Dahulukan mana? Dahulukan perintah ibu. Dahulukan perintah ibu. Datang seorang sahabat pada Nabi alaihi salatu wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, man abar? Siapa orang lebih berhak untuk saya berbakti kepadanya? Kata Nabi, ummaka, ibumu. Sahabat tadi bertanya lagi, summa man? Kemudian siapa? Kata Nabi, ummaka. Sampai 3 kali Nabi mengatakan ibumu, ibumu, ibumu. Baru setelah itu summa abaka, kemudian ayahmu. Jadi hak seorang ibu atas anaknya lebih besar daripada hak seorang ayah atas anaknya. Demikian pula disebutkan ibu secara spesifik. Karena terkadang seorang anak lebih berani untuk durhaka kepada ibunya daripada kepada ayahnya.
dari sisi wanita itu terkadang lemah secara fisik dan mental, sehingga mereka rawan untuk dizalimi. Sehingga diingatkan di sini, ya, tentang uququl ummahat, tentang kedurhakaan pada ibu. Wah, subhanallah, sejarah telah membuktikan bahwa orang-orang yang durhaka pada orang tuanya, Allah segerakan hukuman di dunia sebelum di yaumul qiyamah. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibil 'uquba fid dunya ma'a ma yuddakharu lahu yaumal qiyamah minal baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia, di samping disimpankan baginya hukuman di yaumul qiyamah, lebih dari dosa al-baghyu wa qati'atir rahim, dosa berbuat zalim dan dosa memutuskan tali silaturahmi. Bagaimana pernah saya sampaikan bagaimana seorang yang dahulu dia yatim, kemudian dirawat oleh ibunya, disekolahkan sebagai luar negeri, mendapat titel yang mentereng, kemudian dia menikah dengan seorang wanita yang tidak baik, kemudian terjadi konflik antara wanita tersebut dengan ibu dari laki-laki ini, sampai ya laki-laki ini tega mengusir ibunya dari rumah. Bagaimana kesudahan dari laki-laki ini, ya, dia ditimpa oleh penyakit, hartanya habis, terjadi perceraian. Allah tampakkan hukuman di dunia. Sebagaimana birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu amalan yang sangat ampuh untuk menolong hamba di saat hamba di dunia ini tertimpa kesulitan. Tidak jauh dari benak kalian kisah 3 orang yang terjebak dalam goa, tertutup oleh batu yang besar. Bagaimana mereka bisa keluar? Di antara mereka adalah orang yang birrul walidain, orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Sejarah telah membuktikan bahwa orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya akan dimudahkan urusan dunianya, akan ditolong oleh Allah SWT dari kesulitan yang menimpanya. Wa wa'dil banat, dan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Dan ini kebiasaan sebagian orang jahiliyah dahulu. Kebiasaan orang Arab jahiliyah dahulu seperti itu, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Pun juga demikian, tidak boleh mengubur hidup-hidup anak laki-laki. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena mereka umatnya suka berperang. Bahkan peperangan itu sesuatu yang sepele sebenarnya, hanya berebut lahan gembalaan, berebut ya sumber air. Padahal kalau mereka ya musyawarah untuk saling mengembala di situ juga bisa, untuk sama-sama memanfaatkan sumber air juga bisa. Namun mereka berebut dan tidak mau ada orang lain yang menyainginya. Karena mereka umat yang suka berperang, sementara para wanita tidak bisa angkat senjata. Kalau kalah menjadi tawanan, maka mereka membunuh hidup-hidup anak perempuan mereka. Waliyadzubillah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qudilat. Dan ketika mau'udah, anak perempuan yang dikubur hidup-hidup, su'ilat, ditanya nanti di yaumul qiyamah, bi ayyi dzambin qudilat, atas dosa apa ia dibunuh? Tidak ada dosa, anak kecil, belum baligh, belum terbebani dengan syariat. Hanya orang tuanya yang jahil dan jahilah, yang mereka khawatir tidak bisa memberikan nafkah, kemudian dibunuh anaknya hidup-hidup, dikubur hidup-hidup atau dibunuh. Atau karena mereka suka berperang dan para wanita tidak bisa angkat senjata, kalau kalah menjadi tawanan, mereka pun membunuhnya atau menguburnya hidup-hidup. Waliyadzubillah. Wa man'in wahad, wa man'in wahad, yani man'ul wajib 'alaika minal huquq wa akhdhi ma la yahil wa su'alil mar'i ma laysa lahu. Man'in wahad, yaitu sikap seorang mencegah dari memberikan apa yang harusnya ia berikan, dan sukanya seorang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kalau dia punya, dia tidak mau memberi, sukanya mengambil hak orang lain. Ini rusuh orang seperti ini. Dalam Islam
jangankan mengambil ya yang bukan haknya, diberi saja sama orang, itu sebaiknya seorang membalas. Kenapa membalas? Untuk menutup celah. Suatu saat orang yang memberi itu akan mengungkit-ungkit. Namanya orang kan bisa berubah. Makanya kata Aisyah, kana Rasulullah, disebut dalam hadis, kana Rasulullah yaqbalul hadiyah wa yusibu 'alaiha. Adalah Rasul alaihi salatu wasalam menerima pemberian dan membalas. Apa faedah dari seorang membalas pemberian orang? Yang pertama, mimbab jazaa'ul ihsan ihsan. Dari bab seorang itu membalas kebaikan dengan kebaikan. Dan bentuk rasa terima kasihnya seorang kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Yang kedua, untuk menutup celah. Satu saat orang yang mungkin dia berbuat baik kepada kamu akan mengungkit-ungkit pemberian. Ketika Anda misalnya dikasih satu keranjang durian, suatu saat Anda mengasih satu ember ikan lele misalnya, orang yang ngasih satu keranjang durian gak akan berani ngungkit-ungkit. Dulu kan kamu yang saya kasih satu keranjang durian, dia gak akan berani karena kamu punya kartunya. Karena kamu sudah membalas juga, walaupun dia bukan dengan durian, dengan lele misalnya, atau dengan parfum atau dengan apa. Kemudian dalam Islam, tangan yang di atas lebih mulia dari tangan yang di bawah. Rasulullah SAW mengatakan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan bimbingan Nabi SAW agar seorang mukmin semestinya lebih banyak memberi daripada banyak menerima. Seorang mukmin sebaiknya lebih banyak memberi dari banyak menerima, karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, beberapa faedah dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Yang inti dari bahasa hadis tersebut adalah wirid yang dianjurkan untuk dibaca selesai dari salat fardu, kemudian juga beberapa hal yang Nabi larang yang butuh untuk diperhatikan. Baik. Cukup satu saja. Bismillah, Ustaz, apakah ada hadis yang melarang dari mencabut kumis sampai habis? Kumis cabut. Gimana ya? Kumis itu yang benar itu dipangkas. Dipangkas artinya seorang memotong dan masih meninggalkan apa? Apa ya? Pangkal dari rambut itu pangkas. Mungkin yang dimaksud mengerok, kalau mencabut, wallah alam, mana belum pernah dengar. Adapun mengerok atau menggundul kumis, meskipun tidak ada hadis yang saya tahu secara spesifik, namun sebagian ulama menyebutkan keumuman dalil naha 'anil muslah. Nabi melarang dari mencincang. Di antara yang ditafsir sebagian ulama adalah menggundul kumis. Itu bagian dari muslah, mencincang, memutilasi. Yang benar, kumis itu bukan dicabut, bukan pula digundul, tapi dipangkas. Rasul mengatakan qassu asyarib wa a'ful liha. Pangkaslah kumis dan biarkan jenggot. Artinya jangan dipotong jenggot tersebut. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.